Halo, kita bertemu kembali di pelayanan digital Perkantas Labuan Batu. Ini sudah cukup lama dari video terakhir di-upload di channel ini. Karena itu, ketemu lagi. Saya akan membagikan satu topik yang relate bagi kita, yang relevan, memasuki bulan 12. Bulan 12, libur Natal Tahun Baru identik dengan mudik ya. Sebagian dari kita menginginkan kumpul keluarga gitu. Kita pengen pulang ke rumah keluarga asal kita dan kumpul bareng keluarga, apakah keluarga inti maupun keluarga besar kita. Tapi juga ada sebagian orang yang tidak ingin pulang gitu. Ada sebagian orang yang enggan untuk pulang. Nah, bagi yang ingin pulang dengan menggebu-gebu mungkin menyiapkan sudah sejak lama, lalu kemudian pulang, ada perasaan yang menyenangkan, ada kehangatan di awal gitu ya, ada sambutan gitu. Tetapi tidak jarang ketika liburan cukup panjang dari Natal Tahun Baru gitu, tidak jarang sebetulnya kita akhirnya mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Muncul konflik-konflik ataupun masalah-masalah dengan keluarga gitu. Sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi ketika kita membayangkan tentang libur ya, pulang kampung ataupun mudik gitu. Tapi kenapa justru terjadi? Dan kalau kita melihat misalnya justru masalah itu adalah sesuatu yang kelihatannya sepele gitu, tetapi tidak terhindarkan menjadi sebuah pemicu timbulnya persoalan yang besar. Kenapa sesuatu yang kecil bisa menyebabkan konflik menjadi besar ketika kumpul keluarga? Nah, ada juga bahkan sebagian daripada kita gitu ya, ketika pulang kampung gitu, masalah yang muncul itu adalah masalah yang sudah selalu ada gitu. Bahkan sebelum kita meninggalkan rumah dahulu gitu, dari kanak-kanak, masa remaja, sampai akhirnya kita meninggalkan rumah, lalu kemudian menikah gitu ya. Masalah yang kita hadapi ketika kumpul bersama keluarga adalah masalah yang sama dan berulang gitu. Apa yang sedang terjadi? Nah, bagi orang-orang yang enggan pulang, kalau kita tanya sebetulnya apa sih yang membuat mereka tidak menginginkan untuk kumpul keluarga gitu, tidak pengen pulang gitu. Sebetulnya orang ini mungkin sulit menjelaskan ya, tetapi poinnya adalah tidak ingin merasakan perasaan yang tidak menyenangkan ketika ada bersama dengan keluarga itu gitu. Nah, bagi yang kumpul keluarga maupun yang tidak kumpul, masalahnya sebetulnya sama. Ini persoalan relasi keluarga. Nah, untuk itu saya akan membagikan topik tentang relasi keluarga, dan saya akan mengambil dari sebuah buku ya, Family Evaluation. Ini merupakan buku yang memuat teori Bowen, teori keluarga gitu. Teori keluarga. Buku ini sangat bagus gitu ya, ketika dulu kuliah counseling, ketika memasuki konseling keluarga, salah satu teori yang dibukakan teori Bowen ya, yang sangat solid, yang sangat kuat gitu. Memang buku ini dibuat untuk konselor atau terapis keluarga, tetapi juga sekaligus sebagai sebuah teori yang sangat solid, bisa digunakan bagi setiap individu atau umum untuk memahami tentang dirinya gitu. Jadi di sini jelas ditulis peran keluarga sebagai sebuah unit emosional yang membentuk perilaku dan perkembangan individu. Nah, kenapa teori ini solid ya? Karena sampai saat ini, meskipun ini sudah 30 tahun lalu gitu ya, 30-40 tahun lalu, tapi teori ini sampai saat ini menjadi sesuatu yang masih sangat relevan untuk menunjukkan apa itu keluarga, bagaimana kita memahami keluarga gitu. Jadi sebetulnya buku ini merupakan sebuah kajian mendalam tentang bagaimana memahami dan mengevaluasi dinamika sistem keluarga
dengan menggunakan beberapa teori dari Bowen. Jadi sebetulnya sebelum buku ini Bowen sudah punya teori keluarga di dalam penelitiannya, dan buku ini membuatnya menjadi sebuah teori yang sistematis gitu, dan kita bisa menggunakannya. Nah, tujuan buku ini sebetulnya bagi kita, kalau kita ingin membacanya ya secara individu, adalah memahami keluarga sebagai sistem emosional yang saling terhubung, lalu memberikan kerangka kerja untuk menganalisis pola hubungan keluarga yang seringkali kompleks. Ya, bagaimana memahami keluarga? Memang setiap keluarga itu unik, setiap keluarga itu berbeda dengan keluarga yang lain. Tapi keluarga tidak terjadi begitu saja. Setelah Bowen meneliti gitu ya, melakukan penelitian yang begitu baik dan akhirnya menghasilkan beberapa prinsip-prinsip yang menjadi teori keluarga, dan melalui teori ini kita bisa memahami apa itu keluarga. Nah, buku ini akan bertujuan juga menolong kita untuk melihat bagaimana pola emosi dan kecemasan diwariskan lintas generasi. Nah, bagaimana kita bagaimana kita memahami kenapa kerap kali gitu ya kita menginginkan untuk membangun keluarga. Kalau misalnya ada di antara kita yang merasa keluarga kita nggak ideal gitu ya, dan kita pengen membangun keluarga yang seideal mungkin gitu. Tapi semakin ideal kita bayangkan atau kita inginkan keluarga yang sedang kita bangun ini, realitanya yang terjadi adalah semakin dekat dengan keluarga asal kita. Karena sebetulnya kita mewarisi pola emosi dan pola kecemasan gitu. Nah, ada beberapa prinsip yang menjadi teori yang akan kita bagikan, dan saya akan membaginya menjadi beberapa video karena tidak bisa dibahas sekaligus gitu ya. Dan ini juga untuk menolong kita memahaminya secara komprehensif, tapi juga tidak buru-buru gitu ya. Kita bisa memahami bagian per bagian dan merefleksikannya. Tentu saya akan mengintegrasikannya dengan teologi gitu ya. Nah, ketika kita membaca buku ini yang akan saya bagikan nanti sebagai sebuah teori untuk menolong kita memahami siapa diri kita, bagaimana kita dibentuk dari keluarga asal kita, dan bagaimana pola-pola emosi dan perilaku kita sebagai sebuah reaksi terhadap keadaan, sebagai sebuah aksi keputusan yang kita ambil itu kerap kali tidak terlepas dari pembentukan dari keluarga asal kita. Nah, dengan memahaminya tentu ini akan memberikan satu kesadaran bagi kita, dan meningkatkan kesadaran diri itu akan menolong kita untuk bisa lebih wise gitu ya, lebih bijaksana untuk mengambil keputusan berperilaku saat ini begitu. Kenapa penting? Nah, kenapa penting buku ini gitu? Kenapa saya juga mengambil teori ini di dalam konteks membahas tentang relasi keluarga? Yang pertama, buku ini menyoroti bahwa memahami sistem keluarga itu menjadi kunci untuk mengatasi masalah emosional individu yang seringkali berasal dari dinamika keluarga asal. Lalu kemudian menjadi kunci untuk membantu keluarga menemukan cara baru untuk berfungsi lebih sehat secara emosional. Bukan hanya keluarga dalam artian kita sudah berkeluarga, kita sebagai individu di dalam keluarga. Menjadi kunci untuk memutus pola negatif yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi buku ini menjadi penting bagi kita, dan sebagai pengantar untuk saat ini ketika nanti kita pulang gitu ya, ketika kita pulang, bagi yang enggan pulang saya sangat mendorong, encourage, silakan pulang, dan bagi yang pulang menggebu-gebu tahan dulu gitu ya semangatnya. Mari kita pulang tidak sama seperti sebelum-sebelumnya. Mari kita pulang dengan satu pemahaman
bukan satu pemahaman ya, dengan satu pendekatan kita mencoba mengamati keluarga kita. Lalu kita melihat apa yang terjadi dengan keluarga kita. Sebelum kita bereaksi secara spontan gitu ya, kita tahan diri, kita lihat bagaimana pola relasi dan komunikasi papa mama kita, orang tua kita, abang kakak kita, keluarga kita. Bagaimana pola-pola komunikasi dan relasi di antaranya. Bagaimana itu membentuk kita dan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Bereaksi itu tentu masih ada di dalam hati dan pikiran kita, tapi tahan dulu. Kenapa kita ingin marah? Kenapa kita ingin melempar barang misalnya? Kenapa kita ingin out, keluar? Kenapa kita pengen, udahlah memang aku juga nggak pengen pulang kok tahun ini gitu. Atau kenapa kita menjadi orang yang berlebihan menanggapi sesuatu misalnya. Jadi ketika kita pulang, kita amati bagaimana reaksi kita amati pola-pola emosi dan pola komunikasi di keluarga asal kita. Dan mari kita melihat keluarga sebagai sistem yang saling terhubung dan bersiap untuk menjelajahi lebih dalam tentang teori ini. Nanti setelah pulang kampung, saya akan cicil ya video-video ini, tentu bukan untuk akhir tahun ini saja, tapi untuk beberapa waktu ke depan, dan kita mulai menjelajahi lebih mendalam tentang teori ini dan evaluasi keluarga di dalam sesi-sesi berikutnya gitu ya, video berikutnya yang saya akan bagikan. Nah, jadi ada dua pertanyaan penting nih, sebagai sebuah pertanyaan refleksi yang bisa kita bawa ketika kita pulang. Bagaimana keluarga Anda itu mempengaruhi cara Anda merespon emosi atau membangun hubungan di dalam keluarga yang sedang Anda bangun, bagi yang sudah berkeluarga, terhadap pasangan, terhadap anak-anak, terhadap rekan-rekan, terhadap orang-orang yang di sekitar Anda, bagi yang belum menikah, terhadap rekan kerja, sahabat, bagi yang melakukan pelayanan pemuritan, terhadap adik-adik yang kita layani. Bagaimana keluarga kita mempengaruhi cara kita memperlakukan, berelasi dan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, pernahkah kita melihat pola tertentu dalam keluarga kita yang terus berulang dari generasi ke generasi, dan itu ada pada kita. Secara sadar kita tidak ingin melakukannya. Tapi entah kenapa, ya secara natural saja, refleks gitu ya. Ketika menanggapi sesuatu, ya kita melakukan hal yang sama. Seperti apa yang dilakukan orang tua kita, yang bagi kita itu, kok gitu sih menanggapinya gitu. Tapi kita nggak sadar kita melakukan hal yang sama. Nah, kiranya teori-teori ini nanti menolong kita untuk bisa menemukan apa yang menolong kita untuk bisa tumbuh lebih sehat. Namun demikian, pendekatan saya akan selalu diintegrasikan dengan teologi gitu ya. Apapun yang sedang dibicarakan di dalam teori-teori ini, yang namanya teori psikologi ya, sebagai sebuah pengamatan yang apa adanya, begitulah manusia. Nah, Bowen berhasil untuk menunjukkan bagaimana terjadinya pola-pola yang terjadi di dalam keluarga. Kenapa itu terjadi? Ya tentu kalau dijelaskan secara teoritis bisa. Tetapi kalau dicari mengapa itu terjadi secara lebih mendalam gitu, alasan dibalik semua itu, tentu tidak cukup hanya sekedar terjadi karena seperti dijelaskan ada terjadi, misal salah satu teorinya triangulation gitu, segitiga pola-pola segitiga triangle di dalam keluarga gitu. Nah, memahami bahwa masalah yang terjadi karena terjadi pola segitiga antara bapak, mama, dan anak sulung misalnya, atau anak sulung, bapak, dan anak bungsu, dan seterusnya gitu. Pola-pola segitiga ini memahami masalah yang terjadi, tetapi kenapa itu terjadi? Nah, karena itu kita tidak bisa terlepas dari natur manusia sebagai manusia berdosa gitu. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, sebetulnya keluarga sebagai satu unit yang diciptakan oleh Tuhan, karena Tuhan sendirilah yang menciptakan lembaga keluarga ya. Allah yang berinisiasi di dalam Kejadian pasal 2 untuk memberikan Hawa bagi Adam gitu. Dan Adam menerima sedemikian menjadi bagian dari dirinya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, keluarga sebagai satu unit lembaga gitu ya,
merupakan satu relasi yang mencerminkan relasi Allah Tritunggal di dalam kasih gitu. Tetapi kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, yang rusak pertama sekali adalah relasi itu. Ketika Allah bertanya kepada Adam, siapa yang memberitahumu? Maka Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Perempuan seolah-olah dia tidak mengerti. Yang semula dia berkata, oh, inilah dia, tulang dari tulangku gitu. Kemudian dia, itu polanya ya setara gitu. I do relationship gitu. Tapi kemudian ketika sudah jatuh dalam dosa, Hawa menjadi sesuatu outside gitu, di luar dirinya. Kalau tadi adalah bagian dari dirinya, setelah jatuh dalam dosa di luar dari dirinya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, di luar daripada diri. Nah, rusaknya relasi ini, kemudian kehilangan kasih sehingga mereka hidup di dalam ketakutan dan rasa malu. Jadi ada rasa takut dan rasa malu di dalam diri mereka. Itu menjadi kondisi di mana keluarga menjadi tidak ideal terbentuknya manusia. Nah, relasi itu menjadi tempat di mana seseorang terbentuk, menjadi individu gitu. Nah, relasi Adam dan Hawa yang sudah rusak ini menjadi tempat di mana anak-anaknya tumbuh, sehingga relasi yang rusak ini langsung terwariskan kepada Kain dan Habil yang juga akhirnya mengalami kerusakan relasi dan seterusnya gitu. Nah, ketika kita melihat bahwa dosa asal kita dari Adam dan Hawa itu menjadi dosa aktual yang teraktualkan di dalam diri kita. Jadi kita bukan hanya sebagai manusia yang memang sudah berdosa statusnya, tidak mungkin tidak berbuat dosa, tetapi juga kita memiliki hasrat, keinginan. Kalau dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 itu, Kejadian 5 ayat 6 itu, segala keinginan hati kita menginginkan yang jahat gitu. Kalau Yesus berkata di dalam Matius 15 itu, hati manusia menyimpan segala kejahatan gitu. Jadi ada dosa yang teraktual di dalam diri kita, itu menjadi konteks di mana anak-anak kita tumbuh, atau kita tumbuh di dalam konteks keluarga yang sudah tidak berfungsi secara sehat lagi. Nah, tapi kemudian Pendeta Yakub Susabda memberikan satu istilah lain lagi, inevitable sin, dosa yang tidak terhindarkan. Dosa yang tidak terhindarkan adalah dosa-dosa perilaku atau dosa aktual kita yang seolah-olah kita tidak punya pilihan bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita merespon sesuatu, seolah-olah tidak punya pilihan, kita melakukan sesuatu yang kita akhirnya tidak bisa hindari, padahal itu sesuatu yang salah. Kita terlibat di dalam berbagai adiksi, kita melakukan hal-hal yang menyimpang sebagai bagian daripada kondisi di mana kita tumbuh dalam keluarga-keluarga yang tidak ideal tadi. Sehingga kita tumbuh menjadi satu pribadi yang secara otomatis memiliki pola-pola perilaku, dan itu pola perilaku yang di dalam dosa. Itulah yang disebut dengan inevitable sin, dosa yang tidak terhindarkan. Jadi memahami teori-teori dari teori Bowen ini akan menolong kita memahami keluarga, dan secara integrasi gitu ya, kita melihat bagaimana seharusnya kita tumbuh sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dengan melakukan integrasi ini kita akan melihat bagaimana seharusnya kita tumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan bagaimana kita akhirnya punya kesadaran diri yang baik, sehingga setiap pilihan-pilihan kita bukan lagi hanya sekedar pilihan secara natur di dalam tubuh darah daging berdosa, tapi pilihan yang lahir di dalam satu ketundukan untuk mentaati akan kebenaran firman Tuhan. Nah, kiranya video ini menolong kita sebagai pengantar kita untuk pulang, dan nantikan video selanjutnya kita akan mulai membahas teori-teori di dalam buku ini. Bagi teman-teman yang tidak sempat untuk menonton tapi ingin mendengarkan ulasan ini, kami akan membagikannya di Spotify Perkantas Labuhan Batu, supaya
kita bisa mendengarnya secara audio kalau nggak sempat sembari nonton gitu ya. Dan sebetulnya nontonnya nggak terlalu penting juga ya, tidak ada tulisan-tulisan juga yang harus dibaca gitu. Jadi kalau kita mau mendengar saja melalui Spotify di channel Perkantas Labuan Batu, silahkan saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.